Selamat pagi pemirsa, saya Budi Consulting, masih di Universitas Widya Mataram. Kita kali ini bincang-bincang dengan salah satu alumni Widya Mataram, Bapak Lurah di Kelurahan Rejowinangun, Bapak Lurah Handani. Menyapa dulu Pak. Ya, selamat pagi, selamat menjelang siang semuanya. Saya temannya Ibu Wati, Mbak Wati, sesama alumni. Kebetulan beliau ini pengusaha, kalau saya ini sebagai pelayan masyarakat di pemerintah Kota Yogyakarta yang paling bawah. Lurah Kelurahan Rejowinangun, Kementerian Kota Gede, Kota Yogyakarta. Pak Lurah, ya. Saya melihat Pak Lurah itu sosok yang asik sekali, mengarahkan masa luar biasa. Lah itu saya kepengen tanya tentang keseharian dulu. Tugas-tugas lurah itu susah apa enggak sih Pak? A sampai Z-nya ke lurah itu apa sih Pak? Ya, ini sebenarnya menjadi panggilan jiwa. Saya ini kan menjalankan apa yang menjadi perintah dalam hal ini yang saat sekarang ini menjadi lurah di Kelurahan Rejowinangun. Nah, inilah amanah dan takdir saya saat ini untuk memberikan layanan pada warga masyarakat, khususnya Kelurahan Rejowinangun dan pada umumnya siapapun yang akan saya membutuhkan saya selaku lurah. Tentunya seperti itu. Pak, tadi sempat cerita tentang akun TikToknya Bapak yang mencapai viewernya sampai 500.000. Gimana ceritanya itu Pak? Apa nama akunnya Mbak? Ini pokoknya pemerintah Kota Yogyakarta, karena ini kan yang memang mempunyai kewenangan itu dari Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Kota Yogyakarta. Coba aja nanti dilihat TikToknya Handani Lurah Kelurahan Rejowinangun. Alhamdulillah luar biasa responnya dan menjadi inspiratif, menjadi bahan yang nanti akan mengikuti gerakannya, karena saat sekarang ini kan kita memang sampah itu menjadi permasalahan yang luar biasa, tidak hanya di Kota Yogyakarta namun itu hampir setiap daerah. Oke, memang Jogja lagi menghadapi masalah sampah sudah lama nggak selesai masalah sampah ini ya Pak. Programnya kota sebetulnya apa sih Pak yang diminta untuk digerakkan oleh kelurahan-kelurahan di seluruh DIY ini Pak? Ya, khususnya Kota Yogyakarta ini permasalahan sampah menjadi permasalahan yang luar biasa, karena TPA Piungan ini nanti akan ditutup di tahun 2026, sehingga Bapak Wali Kota Pak Hasto itu ada semacam suatu gerakan, namanya gerakan Masjus, Masyarakat Jogja Olah Sampah. Tentu itu yang harus kita dukung untuk suksesnya gerakan Masjus itu sendiri. Pilih sampah sesuai dengan jenisnya, sampah anorganik dibawa ke bank sampah, sampah organik diselesaikan di tingkat wilayah, habiskan makanan, pakailah tempat yang bisa dipakai untuk berulang-ulang. Sebenarnya itu sangat praktis sekali. Dengan gerakan Masjus dengan 5 langkah itu sendiri, sebenarnya kalau misalnya memang itu semua warga masyarakat Kota Yogyakarta itu menjalankan, saya yakin masalah sampah itu akan bisa tertekan, tidak seperti halnya yang saat sekarang ini. Karena yang namanya merubah mindset perilaku masyarakat ini juga tidak mudah. Tentunya seperti itu. Nah, saya selaku lurah, kewajiban saya untuk selalu mengedukasi ke warga masyarakat agar program Pak Wali Kota ini sukses. Tanya lagi nih Pak, apa istimewanya Kelurahan Rejowinangun yang unik yang tidak punya kelurahan lain punya? Oh, kalau Kelurahan Rejowinangun dalam hal membangun potensi
potensi atau peta potensi wilayah ini yang tidak ada di wilayah-wilayah lain dengan pembangunan yang namanya klaster. Ada 5 klaster. Nah, klaster budaya, klaster herbal, klaster agro, klaster kuliner, dan yang satunya klaster kerajinan. Sudah saya sebut ya, kan itu. Nah, ini yang tidak ada di kelurahan-kelurahan lain. Sehingga tahun 2024 kemarin, alhamdulillah, karena keunikan itu, dukungan masyarakat yang luar biasa, sehingga Kelurahan Rejowinangun sebagai pemenang dalam lomba evaluasi kelurahan mewakili daerah istimewa Yogyakarta ke tingkat nasional atau regional menjadi 5 terbaik. Luar biasa. Terus saya tentunya sebagai alumni juga bangga. Nah, karena apa? Dalam ajang Paralegal Justice Award yang diadakan tahun 2024 sendiri sebagai hakim desa, hakim kelurahan, saya mendapatkan anugerah Anubawa Sasana Jadadita yang diberikan oleh Kementerian, waktu kemarin masih Kementerian Hukum dan HAM, tentunya bekerja sama dengan Mahkamah Agung melalui diklat Paralegal Justice Award. Dan saya juga dalam merawat kebinekaan di wilayah, alhamdulillah diapresiasi juga sebagai pemenang dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di tahun 2024. Nah, ini mungkin sedikit cerita flashback tentang saya selama saya di Kelurahan Rejowinangun. Luar biasa Bapak. Bapak, closing statement pendek aja tentang dari Rejowinangun untuk Indonesia. Dari Rejowinangun untuk Indonesia, kita terus bergerak, kita terus berbuat untuk sukseskan Mas Jos, dan semoga gerakan Mas Jos yang diinisiasi, yang diterapkan oleh wali kota ini menjadi inspirasi wilayah-wilayah yang lain untuk dijadikan studi tiru, dan permasalahan sampah nanti akan bisa teratasi. Luar biasa, terima kasih Bapak. Ini ada oleh-oleh hasil karya saya, buah karya untuk Pak Lurah Handani, mohon diterima ya Pak. Terima kasih. Ini luar biasa dari teman junior ya. Junior tahu kalau saya lebih tua kan itu. Ini buku yang sangat menginspirasi. Dan beberapa waktu yang lalu ini adik saya kalau dipanggil ibu nggak mau, dipanggilnya mbak kan itu toh. Saya kemarin juga, saya alhamdulillah saya merasa bangga bisa mempertemukan dengan Bu Titik Prabowo. Sudah sampai ke Bu Titik Prabowo. Ini bukan kampanye ya, bukan kampanye ini bukan kampanye. Cuman yang namanya saya bisa mempertemukan, dan kebetulan ada di Kelurahan Rejowinangun beberapa waktu lalu, Mbak Wati bisa langsung memberikan dan mengapresiasi, itu sesuatu hal yang langka, yang luar biasa. Semoga nanti Mbak Wati bisa langsung ketemu sama Pak Presiden. Amin, matur nuwun Bapak. Terima kasih pemirsa, demikian podcast kita episode ini, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke.